Ya, pemerintah kembali melanjutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di dalam dan luar wilayah Jawa Bali selama 2 minggu hingga 4 Oktober 2021. Menko Perekonomian menjelaskan kondisi PPKM level 4 telah menurun signifikan, menyisakan 10 kabupaten kota di luar Jawa Bali. Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan PPKM di Jawa dan Bali hingga 4 Oktober 2021. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pemberlakuan PPKM selama 2 minggu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Saat ini pemerintah mencatat penanganan pandemi COVID-19 di luar Pulau Jawa, Bali sudah semakin membaik. Masih terdapat kabupaten kota di level 4 yang masih diberlakukan akibat aglomerasi, jumlah kasus maupun tingkat vaksinasi yang masih di bawah 50%. Namun untuk cakupan wilayah yang berada di level 4 pada periode ini pun mengalami penurunan. Dari 23 kabupaten kota menjadi 10 kabupaten kota, yaitu Aceh Tamiang, Pidi, Bangka, Kota Padang, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kota Tarakan, dan Bulungan. Dan tadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka akan dilakukan perpanjangan selama 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 21 September sampai dengan 4 Oktober 2021. Sedangkan daerah yang menerapkan PPKM level 3 di luar Jawa Bali adalah sebanyak 105 kabupaten kota, level 2 sebanyak 250 kabupaten kota, dan level 1 sebanyak 21 kabupaten kota. Detail kebijakan PPKM luar Jawa Bali masih tetap sama, namun dengan penyesuaian pada PPKM level 3, di mana mal mulai bisa dioperasikan jam 10 sampai dengan jam 21 waktu setempat, dengan maksimal 50% kapasitas. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema di sesi pertama hari ini, dampak pelonggaran PPKM terhadap pemulihan ekonomi, kita sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Peter Abdullah. Beliau adalah Direktur Riset Core Indonesia. Ya, selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Mas Pras. Ya, terima kasih Salam sehat. Yes, salam sehat juga dan terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan. Kita akan mereview bagaimana dengan pergerakan khususnya ya proses pemulihan ekonomi Indonesia, karena kita tahu pemerintah akhirnya tetap melanjutkan lagi nih pemberlakuan ataupun PPKM di level 3, 2, kemudian 4 juga di luar wilayah Jawa Bali. Tanggapan dari Core Indonesia seperti apa ini, Pak? Ya, kita mengapresiasi ya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah karena mau tidak mau kita memang harus membalance ya antara keinginan untuk memulihkan ekonomi dengan upaya untuk terus menjaga momentum meredahnya pandemi ini. Jangan sampai kita terkena lagi ya, ada lonjakan lagi kasus pandemi atau bahkan mengalami gelombang ketiga. Oleh karena itu saya sangat mendukung ya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah yang sangat berhati-hati terus melanjutkan PPKM ya, dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran untuk memberi ruang agar supaya ekonomi bisa kembali bergerak, bisa pulih. Baik, tapi dari Core Indonesia sendiri melihat sejauh ini bagaimana dengan proses pemulihan ekonomi Indonesia yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu dengan menerapkan beragam kebijakan baik bentuknya insentif ataupun dalam relaksasi kebijakan lainnya. Kalau kita lihat dari kebijakan dan kemudian hasil-hasilnya saat ini, nampak sekali bahwasanya kebijakan pemerintah cukup efektif, ya, efektif di dalam menanggulangi pandemi, ya, mencegah atau menurunkan tingkat positivity dari pandemi COVID-19. Ya, sampai sekarang ini kan kasus dari COVID-19 ini terus turun. Ya. Di sisi lain dengan adanya berbagai kemudahan, pelonggaran, kemudian stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah, ekonomi mendapatkan ruang untuk tetap berjalan, ya, tetap bergerak, dan itu ditunjukkan oleh berbagai indikator, ya, termasuk misalnya salah satunya adalah indikator penjualan mobil misalnya. Penjualan mobil itu sekarang ini sudah mendekati ya, atau bahkan ada di posisi sebelum pandemi, Mas Pras. Ya. Oke. Dan kemudian indikator-indikator lain juga menunjukkan bahwa perekonomian itu sudah mulai bergerak. Baik, berarti dari sektor-sektor penggerak ekonomi kita ini sudah mulai menggeliat kembali ya dengan beragam upaya juga yang sudah dilakukan pemerintah, kemudian dengan pelonggaran meskipun masih bersifat terbatas ini Pak Peter.
Ya, masih terbatas memang karena selama masih ada pandemi, mau tidak mau aktivitas sosial ekonomi masyarakat masih terbatasi, masih Oke. ada kekhawatiran, konsumsi masyarakat juga belum sepenuhnya balik seperti semula sebelum pandemi, ya itu sangat dimaklumi. Ya. Oleh karena itu, karena masih ada keterbatasan itu, ekonomi tentunya juga masih tumbuhnya masih terbatas. Ya, disebutkan juga wilayah Jawa Bali ini sudah tidak ada lagi yang berada di level 4. Nah, bagaimana Anda melihat? Apakah ini bisa membantu juga percepatan proses pemulihan di wilayah Jawa Bali tentunya? Ya, saya kira begitu ya, karena dengan adanya pelonggaran, penurunan PPKM, ya PPKM sudah tidak ada lagi yang di level 4, semuanya ada di level 3 dan 2, dan di level 3 pun kalau kita lihat, yaitu pelonggaran-pelonggaran terus diberikan oleh pemerintah. Saat ini misalnya, mall sudah dibuka, bahkan anak-anak sudah boleh juga masuk mall, kemudian restoran dan kafe bahkan rencananya sudah diizinkan untuk buka sampai jam 12 malam. Nah, ini artinya pelonggaran-pelonggaran diberikan walaupun PPKM-nya masih di level 3. Nah, ya, dengan pelonggaran-pelonggaran ini saya kira ini akan memberi ruang yang lebih besar kepada ekonomi untuk tumbuh dan memberikan dampak terhadap ekonominya masyarakat. Baik, Anda melihat sendiri dari beragam pelonggaran kebijakan yang tadi sudah kita bahas juga ini Pak Peter. Butuh berapa lama lagi kalau kita melihat proses pemulihan ekonomi Indonesia dengan kondisi saat ini meskipun kita tahu pandemi masih ada di Indonesia? Ya, perkiraan saya kalau tidak ada gelombang ketiga, Oke. walaupun pandeminya ada, tapi kalau momentum meredahnya pandemi ini terus terjaga, ya, tidak ada gelombang ketiga, maka saya meyakini perekonomian kita akan secara perlahan akan menuju posisi normal, balik ke pulih, ya. Oke. Itu perkiraan saya mungkin di tahun 2022 kita sudah memasuki masa pulihnya perekonomian, walaupun pandeminya itu sendiri, bukan pandemi ya, COVID-nya itu sendiri masih ada, dan pandemi sudah berubah menjadi endemi, dan itulah di saat itulah kita boleh disebut sebagai new normal, hidup new normal, di mana kita hidup berdampingan dengan pandemi, ya, bukan pandemi, dengan COVID-19, ya, dan pandemi sudah berubah menjadi endemi. Baik, tapi kalau kita lihat dari kesiapan masyarakatnya sendiri bagaimana ini? Kalau kita lihat sekarang ini, masyarakat kita sudah mulai biasa, ya. Sudah cukup lama kita hidup dengan pandemi, dengan COVID-19 ini, ya. Oke. Kehidupan masyarakat kalau kita keluar rumah, ya, udah mulai macet, ya udah balik lagi seperti biasa, ya. Dan saya misalnya contohnya aja, saya kalau keluar rumah nggak pakai masker itu saya merasa risih. Oke. Ya, ini berarti kita sudah mulai terbiasa dengan new normal itu. Ya. Kita kalau nggak pakai masker itu risih, dan kemudian kita juga akan selalu jaga jarak. Ya, ini berarti kita sudah mulai pembiasaan dengan new normal, dengan hidup berdampingan dengan COVID-19 itu sendiri. Ya, kalau ini sudah benar-benar terbangun, ya, kita sudah sadar prokes, ya, walaupun kita ada COVID, ya, ya, tapi kekhawatiran kita sudah sangat minimal, dan itu akan mendorong aktivitas sosial ekonomi kita yang menjadi tanda kutip lebih normal juga, ya, balik ke normal. Dan dalam kondisi seperti itu, maka konsumsi akan kembali normal, dan itu akan menggerakkan, konsumsi akan menjadi pemicu, ya. Konsumsi yang normal itu akan menggerakkan investasi dan sebagainya, sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan benar-benar kembali ke posisi normal, walaupun COVID-19-nya masih ada di tengah-tengah kita. Baik, sejumlah pelaku usaha, khususnya dari pengelola pusat-pusat perbelanjaan, beberapa waktu lalu juga sudah meminta kepada pemerintah bahwa anak-anak khususnya yang di bawah usia 12 tahun ini kan sudah mau diizinkan, bahkan mereka minta diizinkan dan sudah terkabul juga pada saat level 3 begitu di Jawa Bali sudah boleh. Tapi kan ini pembatasannya juga tidak di seluruh daerah, hanya sekitar daerah Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja dan Surabaya saja begitu. Anda melihat ini juga
paling tidak bisa membantu dunia usaha begitu untuk mengatasi kemarin yang kekosongan yang cukup luar biasa yang dialami dengan adanya pandemi, larangan masuk untuk anak-anak, kemudian juga dengan protokol kesehatan yang ketat pada saat mereka masuk ke pusat perbelanjaan ini, Pak Peter. Ya, kalau untuk anak-anak ini sebenarnya nggak banyak pengaruhnya, Mas. Kan keputusan membelanja, ya, keputusan belanja itu tidak ada di anak-anak. Ya. Keputusan belanja itu ya ada tetap ada di orang tua. Jadi keputusan untuk mengizinkan anak-anak ya kembali ke sekolah tatap muka itu saya kira pertimbangannya itu benar-benar di luar pertimbangan ekonomi. Itu adalah pertimbangan pendidikan. Karena memang anak-anak tidak bisa dibiarkan terlalu lama sekolah dari rumah. Ya, mereka perlu bersosialisasi dan sebagainya. Pertimbangannya sepenuhnya untuk kepentingan kejiwaan, ya, pendidikan dari anak. Dan kalau untuk ekonominya saya kira minimal sekali. Dampaknya tidak terlalu signifikan lah kalau kita cermati dengan salah satu upaya yang sudah dilakukan tadi ya, dengan mengizinkan anak-anak berusia 12 tahun ke bawah, lebih kepada psikologis nampaknya begitu ya Pak Peter ya? Ya, saya kira demikian ya, Mas. Ya. Baik, kita tahu juga bioskop sudah mulai diizinkan, seberapa efektifnya juga ini untuk meningkatkan lagi semangat para pelaku usaha di tanah air. Kita bahas di segmen berikutnya, Pak Peter dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini secara year on year atau tahunan. Kita lihat data selengkapnya di layar televisi Anda. Pada kuartal 1 tahun 2020 lalu kita masih bisa tumbuh sekitar 2,97%. Namun pandemi COVID-19 yang semakin menyebar begitu ya, dari sisi jumlah kasus positifnya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia harus masuk ke dalam jurang resesi ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut, yaitu di kuartal kedua tahun 2020 minus 5,32%, di kuartal 3 masih minus 3,49%, dan kuartal 4 tahun 2020 juga kita masih negatif 2,19%. Ada sedikit perbaikan memang pada kuartal 1 di tahun 2021, tapi memang tekanan yang masih terasa, konsumsi masyarakat yang dibatasi dengan pemberlakuan PSBB, kemudian PPKM ini juga akhirnya ikut menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga di kuartal 1 tahun 2021 kita masih tumbuh negatif 0,74%. Namun berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan tadi yang sudah disampaikan, ada stimulus, relaksasi beragam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membooster lagi dunia usaha di Indonesia dan juga meningkatkan konsumsi masyarakat, membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021 itu melonjak secara tahunan atau year on year menjadi 7,07%. Itu dia dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kita akan lihat selanjutnya dari neraca perdagangan Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini dalam miliar dolar Amerika. Data ini kami ambil dari Badan Pusat Statistik, di mana di tahun 2016 neraca perdagangan kita ini tercatat sekitar 9,48%. Kalau kita lihat ini adalah dalam miliar US dollar maksud kami. Kemudian itu ada sedikit kesalahan, 9,48 miliar dolar. Kemudian di 2017 11,84 miliar dolar Amerika. Kemudian kita lihat neraca dagang dalam tahun 2018 juga ini ada sedikit tekanan ya, dan di 2019 juga mengalami tekanan. Kita tahu ini karena adanya pandemi COVID-19, dan di tahun 2020 ada lonjakan yang cukup signifikan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Pak Peter, dengan informasi yang sudah disampaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi tadi, kuartal kedua kita mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Ini menjadi salah satu indikasi kah memang kita akhirnya bisa terbebas dari jurang resesi ekonomi yang dialami di tahun 2020, Pak Peter? Anda melihat bagaimana dengan pergerakan dari sisi pertumbuhan ekonomi kita? Ya, pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 itu sangat tinggi, 7,07%. Ya. Itu sebenarnya yang pertama catatannya adalah pertumbuhan yang tinggi itu lebih disebabkan oleh low base effect. Ya. Karena pada triwulan
2 tahun 2020 itu kita mengalami kontraksi sebesar 5%. Yes. 5,32. 5,32%. Ya. Jadi perekonomian udah turun dulu, ya. Dan kemudian karena dihitung secara year on year, maka pada triwulan 2 tahun 2021 itu dibandingkan kepada PDB output kita pada tahun triwulan 2 2020 yang sudah turun. Yes. Ya. Jadi kalau biar gampang hitungnya kayak gini, Mas ya. Iya. Kan kalau triwulan 2 2020 itu dihitung berdasarkan triwulan 2 tahun 2019. Betul. Ya, misalkan output kita di tahun 2019 itu nilainya 100. Iya. Maka pada triwulan 2 tahun 2020 turun 5%, kita anggap 5%, menjadi 95. Baik. Oke. Nah, di triwulan 2 tahun 2021 output kita naik menjadi 102. Nah, 102 ini dihitung itu sekitar 7,3% kenaikan. Oke. Jadi kalau kita lihat dari lintasannya, sebenarnya 102 itu nggak tinggi-tinggi banget, ya. Baik. Karena output kita pada tahun 2019 itu nilainya 100. Iya. Iya. Karena dia turun 95 menjadi 95 pada tahun 2020, maka pertumbuhan di tahun 2092 102 itu menjadi 7,07%. Secara outputnya nilainya itu cuma 102. Iya. Nah, ini yang disebut low base effect ya. Jadi karena angka dasar perhitungan pertumbuhan itu sangat rendah, sehingga nilai pertumbuhannya menjadi sangat tinggi. Tetapi outputnya sendiri sebenarnya belum terlalu jauh dari nilai normalnya, bahkan secara potensi itu masih di bawah potensinya. Masih di bawah potensi. Baik. Ya. Dengan penerapan PPKM yang sudah dilonggarkan gitu di kuartal ketiga ini, Anda melihat bagaimana proyeksinya paling tidak di kuartal 3 untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia? Apakah juga akan sebaik di kuartal kedua atau tekanan masih ada lagi nih Pak Peter? Nah, di kuartal 3 kita masih ada low base effect. Ya. Oke. Jadi karena kuartal 3 di tahun 2020 kan turun. Betul. Masih turun. Yes. Ya, karena dia masih turun sekitar 3 kan, 3,49% Pak. 3,49%. Iya. Ya. Berarti output di tahun 2021 ini akan dibandingkan dengan output di tahun 2020 di triwulan 3 yang sudah turun 3,45% tersebut. Ya. Iya. Nah, berarti kita naik sedikit saja dia akan terhitung cukup tinggi. Oke. Oleh karena itu, walaupun kita terhambat atau terinterupsi oleh adanya second wave, tetapi sudah mulai membaik di bulan September, saya perkirakan kita masih ada peluang tumbuhan yang cukup bagus, ya. Perkiraan saya sekitar 4%, ya, atau bahkan 4-5% kita pertumbuhan kita di triwulan 3. Tapi itu secara year on year. Betul. Tapi kalau secara quarter to quarter dibandingkan pada bulan ini, triwulan 2 yang sudah naik 7,07% tadi, itu saya perkirakan akan negatif. Oh, masih negatif secara kuartalan berarti ya kalau kita lihat. Secara kuartalan, karena pasti turun dia dibandingkan dengan quarter 2 ya. Quarter 2 yang nilainya sudah naik tadi. Baik, dengan komposisi seperti ini apa yang perlu kita cermati dong dengan adanya pelonggaran-pelonggaran ini, nanti apakah itu bisa menjadi booster juga Pak untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional secara umum? Ya udah bisa dipastikan ya. Karena tadi ya kita mengalami perlambatan itu kan hanya pada bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, sementara September kita sudah back to ya sebelum second wave, ya, sudah mulai kembali normal. Ya. Perekonomian pasti akan kembali mulai bergerak kembali, sehingga pertumbuhan ekonomi saya yakini itu akan kembali ke pemulihan seperti pada triwulan 2. Ya. Jadi pelonggaran-pelonggaran itu besar sekali ininya pengaruhnya terhadap perekonomian, karena itu memberikan ya seperti kata Mas Pras tadi, ini boosting ya. Karena
perekonomian kita ini kan sangat digerakkan oleh konsumsi. Betul. Nah, ketika masyarakat diberi kelonggaran, ya, misalnya boleh ke mall, boleh ke restoran, kalau ke bioskop, ya, boleh nonton bola, ini akan memunculkan apa? Yang secara psikologis akan memunculkan keyakinan, ya, masyarakat untuk kembali berkonsumsi. Nah, ini yang kemudian konsumsi adalah kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu sangat besar. Ya. Kalau konsumsi kita bisa balik ke level normal, seperti di triwulan 2 itu sudah balik ke level normal, ya, pertumbuhannya di kisaran 5%, maka pertumbuhan ekonomi kita pasti akan terdorong naik. Baik, Pak Peter, dengan kondisi seperti ini tentu kita harus tetap mencermati risikonya, ya, yang perlu dilihat begitu, dampaknya seperti apa apabila pelonggaran-pelonggaran ini sudah diberlakukan. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Peter. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah dari Core Indonesia. Ya Pak Peter, mitigasi, ini kalau kita bicara dengan pelonggaran-pelonggaran seperti ini tentu ada risiko-risiko juga yang perlu dicermati oleh pemerintah. Meskipun kita tahu penerapan dari protokol kesehatan, peduli lindungi yang juga menjadi salah satu persyaratan apabila aktivitas masyarakat bisa terpantau dengan masuk ke dalam mungkin pusat perbelanjaan ataupun lokasi-lokasi lain. Anda melihat bagaimana? Perlu apa saja yang perlu dilihat dan juga mungkin risiko-risiko yang masih menyelimuti di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini? Ya, Mas Pras, kalau kita lihat dari pengalaman kita di gelombang kedua, ya, ini lonjakan kasus itu bisa terjadi ketika kita lengah, ya, kita lupa bahwasanya virus COVID itu masih ada di tengah kita. Baik. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang saat ini nampak sangat hati-hati. Pemerintah memang memberikan kelonggaran-kelonggaran, tetapi pemerintah saya yakin, ya, dan terlihat di dalam kebijakan-kebijakannya terus mengupayakan memitigasi risiko terjadinya kembali lonjakan tersebut. Ya. Makanya kalau kita lihat, ya, ini untuk area-area wisata itu dibatasi mobilitasnya. Ya. Penerapan ganjil genap di area wisata, misalnya di area sekitar Taman Mini, sekitar Ancol, ya, dan saya kira di daerah-daerah wisata lain juga dilakukan oleh pemerintah. Itu adalah upaya pemerintah untuk mengurangi risiko terjadinya kembali lonjakan kasus. Dan yang kedua, yang perlu sekali yang kita perlu apresiasi adalah pemerintah menggunakan piranti digital, ya, teknologi digital untuk melakukan tracing, ya, membatasi ruang gerak dari masyarakat, yaitu dengan peduli lindung. Ya, saya kira peduli lindung ini sebuah upaya yang sangat bagus, ya, karena dengan peduli lindung ini pertama itu membatasi, karena yang boleh masuk, misalnya masuk mall, masuk bioskop, ya, yang boleh berpergian itu benar-benar mereka yang pertama mereka sudah vaksin, mereka juga sudah dites, ya. Kalau mereka terindikasi, ya, kalau di peduli lindungnya merah, mereka nggak bisa bergerak. Jadi ini sudah banyak upaya-upaya mitigasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang kita harapkan nanti bisa efektif, ya, mencegah walaupun sudah diberikan pelonggaran-pelonggaran, tetapi karena adanya upaya mitigasi tersebut bisa kita mencegah tidak lagi terjadi lonjakan, apalagi terjadi gelombang ketiga. Ya, kita benar-benar kita berharap itu tidak terjadi. Baik, berarti Anda cukup optimis nampaknya dengan pelonggaran-pelonggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya, melalui penerapan dari PPKM ini akan terbukti dan benar-benar efektif dalam menyokong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, Pak Peter. Saya cukup optimis, Mas, ya. Saya kira Indonesia termasuk negara yang bisa diakui relatif berhasil di dalam menanggulangi pandemi ini, di mana kita bisa menurunkan kasus, ya, setelah kita mengalami gelombang kedua, tapi secara konsisten, ya, jumlah kasusnya terus turun dan sekarang ini kasusnya sudah rendah, sangat rendah, ya, di mana positivity rate kita sudah di bawah WHO, ya, di bawah persyaratan WHO, dan itu cukup terjaga dan kita bisa meyakini ini akan
terus terjaga dengan upaya-upaya pemerintah yang cukup hati-hati, dan harapannya ini didukung oleh masyarakat sendiri ya, karena upaya pemerintah tentunya tidak akan bisa berhasil kalau kita masyarakat disiplin melaksanakan prokes. Itu Jadi dia. pemerintah sudah memberikan batasan-batasan, sepanjang kita mematuhi batasan-batasan itu, saya kira kita tidak perlu khawatir terjadinya gelombang ketiga. Baik, itu dia optimisme yang masih tetap terjaga begitu, meskipun kita tahu pelonggaran-pelonggaran ini mengandung risiko, tapi itu dengan kita menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, ini bisa mengantisipasi terjadinya penularan ataupun gelombang ketiga yang ada di Indonesia. Apalagi Anda sudah memprediksikan secara year on year pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga di tahun 2021 juga masih bergerak positif ya, sekitar dalam rentang 4 sampai dengan 5%, meskipun secara kuartalannya juga masih ada kecenderungan untuk tumbuh negatif begitu ya Pak Peter. Saya kira begitu ya. Baik. Pak Peter, terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan dan juga analisis yang menarik terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi dan juga beragam pelonggaran yang sudah dilakukan dalam penerapan PPKM di Indonesia. Selamat melanjutkan. Ya, salam sehat juga. Terima kasih banyak dan stay healthy, Pak Peter. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kita akan membahas dengan tema menarik lainnya terkait dengan industri furniture ini yang sudah tembus pasar global. Usai jeda berikut ini.